Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Anissa, NIM 21230032. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil sebuah artikel yang berjudul Pengaruh Non-Pemerintah Organisasi LSM di Pengembangan Sukarela Akuntansi Keberlanjutan Aturan Pelaporan. Pembahasan teori. Teori ini menunjukkan bahwa kebijakan dan implementasi keberlanjutan bisnis ditentukan oleh faktor-faktor ekologi dan lingkungan, tata kelolaan perusahaan, serta struktur organisasi. Dokumen ini menunjukkan bahwa NGO sebagai pemangku kepentingan eksternal yang signifikan memiliki peran penting dalam proses pembuatan aturan pelaporan keberlanjutan sukarela seperti yang diatur dalam standar Global Reporting Initiative. Selain itu, dokumen ini juga membahas konsep ekologi, antropologi, dan perubahan organisasi. Pendekatan ekologi antropologi menganggap bahwa lingkungan membentuk struktur tata kelola perusahaan. Perubahan lingkungan akan mengarah pada pengembangan kebijakan dan prosedur baru guna menjadi stabilitas organisasi dan adaptasi fungsional. Dokumen ini menunjukkan bahwa keberlanjutan pembangunan berada dalam domain ekologi di mana lingkungan mempengaruhi struktur tata kelolaan perusahaan. Kasus yang dibahas. Dokumen tersebut berfokus pada pengaruh organisasi non-pemerintah dalam pengembangan aturan pelaporan akuntansi keberlanjutan sukarela, terutama dalam konteks Global Reporting Initiative. GRI adalah kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang digunakan oleh perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang kinerja mereka dalam berbagai aspek sosial, lingkungan, dan ekologi. Objek penelitian. Objek penelitian dalam artikel tersebut adalah pengaruh organisasi non-pemerintah atau NGO terhadap evolusi Global Reporting Initiative atau GRI dan pengembangan aturan pelaporan keberlanjutan sukarela. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kehadiran dan interferensi NGO telah mempengaruhi pembentukan dan pengembangan GRI, serta dampaknya pada praktik pelaporan keberlanjutan oleh perusahaan. Penelitian tersebut menganalisis peran dan kontribusi NGO dalam menentukan kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan terkait pelaporan keberlanjutan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang mungkin digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terinci tentang evolusi aturan pelaporan keberlanjutan dan dampaknya pada praktik pelaporan oleh perusahaan. Analisis kualitatif digunakan untuk menggali temuan dan pola-pola yang muncul dari literatur akademik dan publikasi terkait, serta untuk memberikan deskripsi dan interpretasi yang mendalam mengenai peran NGO dalam proses pembuatan aturan pelaporan kelanjutan. Hasil penelitian. Pengaruh NGO terhadap evolusi Global Reporting Initiative. Artikel ini mungkin membahas bagaimana kehadiran intervensi NGO telah mempengaruhi pembentukan dan pengembangan GRI sebagai kerangka kerja pelaporan keberlanjutan yang penting. 2. Perkembangan aturan pelaporan keberlanjutan. Penelitian ini mungkin mengidentifikasi bagaimana aturan pelaporan keberlanjutan telah berkembang seiring waktu sebagai hasil dari interaksi antara NGO, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, kontribusi GRI terhadap pelaporan terintegrasi. Artikel ini mungkin membahas bagaimana GRI telah memberikan dasar bagaimana praktik pelaporan terintegrasi yang mencangkup dimensi ekologis dan fungsional. Baik, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.